Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh yang sangat saya hormati, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para sesepuh ikama yang sangat saya hormati, sahibul hajat yaitu Bapak Anto Thoyyib beserta Ibu Munawarah yang akan segera menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, segala anugerah dan keimanan yang dianugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat memenuhi undangan daripada Walimatus Safarul Hajj Bapak Thoyyib beserta Ibu di tempat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari suatu alam jahiliyah menuju alam Islamnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah haji ini adalah sesuatu ibadah yang sangat sakral. Ini diwajibkan bagi orang yang mampu satu kali, yang sudah ada anugerahkan kemampuan satu kali. Tapi kalau kita lihat hadirin yang dimuliakan oleh Allah, suku-suku di daerah-daerah yang salah satu suku yang sedemikian menghormatinya, sedemikian antusiasnya menghormati dan menghargai para orang-orang yang menjalankan ibadah haji itu adalah diantaranya suku Madura. Suku Madura itu adalah salah satunya. Saya dengar seperti di Bugis juga gitu. Kalau di Jawa itu sedang-sedang saja. Iya. Yang tahu ya menghormati, kalau enggak ya biasa-biasa saja gitu. Tapi kalau di Madura itu bahkan ada semacam penghormatan. Kalau sudah haji nanti disebut Kak Tuan ya, Mantuan dan lain sebagainya. Saya merasakan pulang haji yang dahulu itu pulangnya di Madura. Orang di Madura itu ya Allah, hatta kiai sepuh, pengasuh pesantren itu kalau ada orang yang datang haji itu ziarah di, masya Allah, begitu tradisi ini sudah terbiasa gitu. Tradisi baik ini sudah minta doa. Saya itu sampai malu, saya ini masih banyak dosa, masih segala macam, tapi kiai sepuh itu minta didoakan, saking berkahnya orang yang menjalankan haji itu. Ini kalau makanya Pak Anton nanti harus banyak-banyak itu menghafalkan doa ya, apalagi kalau nanti turun ke Madura, kiai harus minta didoakan, Pak, mohon berkah doanya, harus hafal banyak doa ini. Masa Robbana Atina saja mulai pertama sampai akhir harus menghafalkan ya. Minimal doa itu Pak Anton, minimal doanya itu adalah Allah mayassir lana atau Allah mayassir lana ziarata Makkah wal, nah supaya dimudahkan kami untuk bisa ziarah kota Makkah, kota Madinah. Itu diantara doanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, haji ini memang begitu sakral. Saya ini terus terang sudah beberapa kali saya menyampaikan ini. Saya menyampaikan, ada beberapa orang yang menyampaikan dalam manasiknya itu tidak sesuai dengan syariat agama. Satu contoh, saya dulu itu di bandara ada orang penceramah mengatakan, pokoknya kalau mau berangkat haji, nanti begitu keluar dari pintu rumah, nanti bilang, wahai dosa-dosaku semuanya, saya keluar dari rumah ini dalam keadaan bersih, suci. Kamu dosa-dosaku jangan ikut-ikut ke saya. Supaya apa? Nanti di Makkah Madinah tidak mendapatkan dibalas lah. Dibalas kejahatan-kejahatannya, nanti di sana dibersihkan. Logikanya nanti kalau pulang lagi kan kembali lagi dosanya. Justru dibawa ke sana ini ditaubati, kita taubatan nasuha, supaya segala macam hal yang berkaitan dengan hakul adami, hakullah itu bisa dibersihkan. Yang kedua, saya kemarin enggak lama ya, perjalanan ini rombongnya Pak Anto, Pak Thoyyib itu kemarin ada menyampaikan seorang penceramah gitu. Jadi Mekah Ka'bah itu diibaratkan seperti rahim dunia, dan kemudian Hajar Aswad itu diibaratkan kemaluan wanita. Maka tidak boleh orang wanita mencium Hajar Aswad, makruh.
Kalau laki-laki, katanya dia, makanya mana orang laki-laki yang tidak suka cium hajar aswad? Ya Allah, ini penceramah-penceramah yang seperti ini harus belajar ilmu syariat. Makanya hak ilmu tasawuf itu tidak boleh bertentangan dengan ilmu syariat. Man tasawwafa bila tafaqquhin, barang siapa tidak bertasawuf, barang siapa tahu ilmu fikih tidak bertasawuf, maka dia kafir zindik. Barang siapa bertasawuf tidak man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaqa. Man tafaqqaha bila tasawwufin faqad tafassaqa. Barang siapa berfikih tapi tidak tahu ilmu tasawuf, maka dia menjadi fasik. Maka oleh itu dua-duanya harus sejalan. Maka oleh karena itu hadirin, dalam hal ini sekarang ada tokoh yaitu internasional. Kalau di nasional adalah Habib Lutfi, dan internasional Habib Lutfi adalah pemimpin ahli torekoh seluruh dunia sekarang ini. Dan untuk nasionalnya juga Habib Lutfi. Ukurannya untuk menentukan tasawuf itu benar atau torekoh itu benar tidak, satu, dia kaifiyahnya tidak bertentangan dengan syariat agama. Yang nomor dua, dia punya sanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya membaca di dalam keterangan kitab. Saya jadi manasik ini malam hari ini saya baca kitab Al-Ghunyah li Syekh Abdul Qadir Jilani. Rawa Mujahid an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal kunna ma'a Rasulillah id aqbalat ta'ifah. Ketika kami sama Rasulullah itu ada seorang ta'ifah golongan dari Yaman, rombongan dari Yaman. Kemudian mereka bertanya, fidaka ummahatul ulama ahbirna bi fadlil hajj. Ya Rasulullah, kabarkanlah kepada saya apa keutamanya menjalankan haji ini. Qala na'am. Ayu rajulin kharaja min manzili. Kata Rasulullah, seseorang yang pergi dari rumahnya menjalankan haji atau umrah, fa kullama rafa'a qadaman, ketika dia mengangkat telapak kakinya dan menaruh telapak kakinya, berarti dia ketika berjalan, maka tanah saratiz dzunub, maka berguguranlah dosa-dosanya min qadameh, dari kedua telapak kakinya ini. Kapaya tanah seluarak minas sajar, sebagaimana bergugurannya daun daripada pohonnya. Faida waradal Madinah, dan ketika sampai di kota Madinah, wasofahani bisalam, wasofahtu al malaikah bisalam. Ketika orang itu menyampaikan salam sampai kota Madinah, orang itu menyampaikan salamnya kepada saya, maka orang itu akan dijawab salamnya, salamnya itu al malaikah bisalam. Faida waradal makanya salah satu tujuan orang menjalankan ibadah haji itu adalah bisa ziarah kota Mekah Madinah, kota ziarah Mekah Madinah. Sebab apa hadirin? Sebab Madinah itu salah satu utama kita menjalankan haji itu mesti harus datang ke Madinah. Al-ijma' ala anna qabran nabi, ijma' ulama bahwasanya kuburnya Nabi itu afdal minal arsi, lebih utama daripada arsy-nya Allah. Fal ya'lam anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi ajma'in. Seutama-utamanya, paling utamanya seluruh makhluk dalam semesta. Jadi alam semesta tercipta dari Nur Muhammad, arsy, surga, Mekah, Ka'bah, nabi-nabi sebelumnya, semuanya dari. Maka oleh karena itu yang terbaik di alam semesta ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu Rasulullah itu terbaik. Maka oleh karena itu kuburnya Rasulullah itu lebih baik daripada surga, lebih baik daripada arsy, samawat wal ard, lebih baik daripada Ka'bah, lebih baik dari alam semesta ini. Ini karena ittifaqu ijma'ul ulama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka oleh karena itu orang yang datang ke sana, salah satu agar supaya diampuni seluruh dosa-dosanya dan qabul hajatnya adalah bertawasul kepada Rasulullah SAW. Ada suatu kisah hadirin yang dimuliakan, orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu kemudian datang ketika haji ziarah ke kota Madinah. Ziarah di kota Madinah Rasulullah SAW, maka begitu datang langsung, ya assalamualaikum ya Rasulullah. Dalam kitab Al-Azkar disebutkan, assalamualaikum ya Rasulullah, sami'tullah ta'ala yaqul. Setelah mengucapkan, saya mendengar daripada Allah berfirman. Berfirmannya, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajudullaha tawwabar rahima. Ini Al-Quran. Walau annahum, dan sesungguhnya, dan andaikan sesungguhnya mereka, semuanya manusia, idzalamu, ketika mereka berbuat zalim kepada dirinya sendiri, ja'uka, datang mereka kepadamu ya Muhammad, fastaghfirullah,
maka kemudian minta ampun mereka kepada Allah, wastaghfara lahum rasul, dan dimintakan ampun bagi mereka dari utusannya Allah, lawajudullah tawwabar rahima, maka mereka akan menemukan apa itu Allah, zat yang pemberi taubat dan yang kasih sayang. Jadi datang ke sana dengan itu, pokoknya orang datang kepada Rasulullah minta ampun sama Allah di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus waqad jitu, dalam keterangan ini waqad jitu mustaghfiran min danbi, sungguh aku datang kepadamu ya Rasulullah mustaghfiran min danbi, minta ampun dari dosa-dosaku, mustasfian bika, minta syafaat darimu, ila rabbi, pada Tuhanku. Jadi mintanya kepada Allah tapi bertawasul kepada Rasulullah. Terus kemudian dia bernasid, ya khairaman tufinat bilqa'i a'zamahu fataba min tibihinna alqa'u wal akamu nafsil fida'u liqabrin anta sakinahu fihil afaf wal jud wal karamu. Setelah itu dia pergi. Maka Syekh Utbah yang mendengar ungkapan seorang Arabi tadi, seorang Arabi ada seorang ulama besar waliullah di situ, terus dia sedikit terlap, langsung ditemui Rasulullah SAW dalam mimpi. Dalam mimpi, wahai Utbah, ya Utbah, temui itu orang Badui, sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Langsung dikasih tahu, Masya Allah, itu ungkapan di hadapan Rasulullah SAW. Ada ulama yang menyampaikan tentang mimpinya sama Rasulullah, kalau tidak percaya, apa untungnya? Ya, kita ini kalau tidak percaya itu sama seorang ulama yang mimpi sama Rasulullah itu gimana? Maka oleh karena itu tawasul kepada Nabi itu masyhur indana, ya. Saya membaca di dalam An-Nat Tawasul ahadut turuqid doa wa babun min ababit tawajjuh ilallah. Di dalam keterangan kitab As-Sayyid Muhammad Alawil Malik Al-Hasani menyampaikan bahwa tawasul itu adalah salah satu jalan berdoa kepada Allah. Jadi salah satu jalan. Kita bisa langsung Rabbana atina fid dunya hasanah, bisa. Tapi kalau sebelumnya didahului Allahumma inni atawassalu bika ila rabbi, Allahumma inni atawassalu ilaika ya Rasulullah ila rabbi, umpamanya saya tawassul bi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Tidak apa-apa, tawassul itu kita membawa orang yang terdekat sama Allah, tapi mintanya tetap sama Allah. Saya lanjutkan, min ababit tawajjuh ilallah subhanahu wa ta'ala. Fal maksud al asli, tujuan yang asli daripada tawassul itu al hakiki huwa Allah, yaitu tujuannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mutawassil bi innama huwa wasitatun wa wasilatun, yang ditawassul, yang untuk jadikan tawassul orang-orang yang kita yakini sangat dekat sama Allah, itu adalah menjadi perantara dan menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man i'taqada ghairu dzalik faqad asyrak. Barang siapa dia meyakini lain daripada itu, bahwasanya yang kita minta adalah yang ahli kuburan itu, yang kita minta adalah langsung Nabi, itu berarti musyrik. Tapi kalau hanya sekedar perantara, ya Allah, aku ya seperti Allahumma inni atawassalu ilaika binabika Muhammad, saya mohon kepadamu, tawassul kepadamu ya Allah dengan nabimu Nabi Muhammad SAW, tadbi hajatina, mudahkan. Seperti yang kita masyhur di kalangan, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bibil Mustafa, sebab kekasihmu yaitu Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, semoga disampaikan tujuan-tujuan kami, hajat-hajat kami. Makanya oleh karena itu hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, ini sering baca tawasul ini, ya Rabbi bil Mustafa. Ini doa burdah, sholawat burdah yang istimewa. Yang kenapa dinamakan burdah? Burdah ini karena sahib burdah itu dulu sakit bertahun-tahun, lumpuh. Maka kemudian dalam sakitnya itu belum menyusun burdah. Begitu selesai menyusun burdah, ditemui Rasulullah. Langsung diberi selimut sama Rasulullah. Selimut itu burdah. Maka dikasih selimut, maka sholawat itu disuruh baca di hadapan Rasulullah, maka dinamakan sholawat ini sholawat burdah, karena sahib al-Imam al-Qusairi dikasih selimut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keterangan saya ambil potong, dalam keterangan yang lain, fanadhara faltafadila Rasulullah faqala undur ila bikubes. Ada orang yang lagi bertanya sama Rasulullah, apa pahalanya haji dan umrah? Maka jawab Rasulullah,
undur ila Abi Qubais, lihatlah kamu kepada bukit Abi Qubais, lihatlah kamu kepada bukit Abi Qubais. Fanadhara ila Abi Qubais, maka orang ini melihat kepada bukit Abi Qubais. Bukit Abi Qubais itu kalau di sini gunung lah ya, gunung Abi Qubais, batu semuanya bertumpuk-tumpuk batu luar biasa. Nah, kata Rasulullah SAW, orang yang apa itu, kalau annalaka Aba Qubais, andaikan kamu punya Aba Qubais, kamu punya uang sebesar Abu Qubais, apa emas, emas zahaban ahmar, emas yang merah, emas yang kuning itu masih harga murahan, emas yang kemerah-merahan itu sangat mahal. Maka kemudian kata Rasulullah, amar wa ja'altahu fisabilillah, dan kamu jadikan semua kau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ma balagta ma balagil hajj, maka kamu tidak akan mencapai pahalanya orang yang haji. Coba bayangkan, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang pernah apa itu berinfak seberat Abi Qubais? Abi Qubais itu andekan emas ahmar, kau sodako Allah, kamu tidak akan bisa mencapai keutamaannya, pahalanya orang yang haji dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di dalam keterangan ini apa Sayyid Muhammad Alawil Malik Al-Hasan ini, di antara keistimewaannya lagi adalah orang yang haji ini. Al-awwal anal hajj hajjuhu yahdimu ma kana qabla. Orang yang haji itu pahalanya menghancurkan seluruh dosa-dosa sebelumnya. Di dalam keterangan hadis Nabi, amma alimta, kata Rasul, anal Islam yahdimu ma kana qabla. Sesungguhnya Islam menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Wa anal hijrah tahdimu ma kana qabla. Wa anal hajj yahdimu ma kana qabla. Haji menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Anal hajj mujahid, orang yang haji itu hukumnya adalah jihad fisabilillah. Jihadul kabir wa dhaif wal mar'ah al hajj wal umrah. Jihadnya orang tua, orang lemah, mar'ah, haji dan umrah. Anal hajj min wafdillah, orang yang haji itu duta-dutanya Allah Subhanahu wa taala. Wafdullah salasah, duta-dutanya Allah ada 3. Al-ghazi, orang yang perang jalan Allah, orang yang haji dan orang yang umrah. Fas'aluhu fa'atahum, permintaan mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hujjat wal umar wafdullah, dalam hadis Nabi, orang haji dan umrah adalah dutanya Allah. Kalau mereka minta akan dikabulkan Allah, kalau dia berdoa akan dikabulkan Allah, kalau dia berinfak akan diganti oleh Allah. Jadi akan orang yang berinfak di jalan Allah untuk orang-orang yang haji dan umrah akan diganti oleh Allah dengan cara yang bagaimana? Tidak ada orang ceritanya pulang haji tambah miskin, orang haji tambah miskin, tidak ada. Makanya oleh karena itu yakin, kalau kita yakin kepada Allah pasti akan kalau tidak yakin sama Allah itu masalah. Jadi tidak ada orang berangkat haji tambah miskin, tidak ada. Wa inafaku ukhalifa alaihim walladzi nafsi Abul Qasim biyadih ma ahalla muhillun, yang demi apa jiwaku ada di dalam genggamannya, ma ahalla muhillun, tidaklah orang itu tahlil, wala kabbar mukabbir, dan tidak bertakbir mukabbir, wala syarfa min asraf illa halal ma baina yadayhi wa qabr. Jadi semua kalau orang bertalbiyah, berdoa, berzikir yang ada di Makkah Madinah, maka seluruh bacaan-bacaannya itu, seluruh yang ada di sekelilingnya, pasir-pasir, batu-batu, pohon-pohon, ikut berzikir bersamanya, dan pahalanya diberikan kepada orang yang berzikir ini. Dalam keterangan hadis sendiri, hatta ya belugha munqati'ut turab, sampai sampai batas-batasnya, kalau debu ini sampai di batas mana, sampai di situ. Bacaan-bacaannya pahalanya berarti sangat luar biasa. Anal hajj mujabud da'wah, orang yang haji itu doanya dikabulkan. Khamsu da'watin la turad, ada 5 doa yang tidak ditolak oleh. Da'watul hajj hatta yasdura, doanya orang haji sampai dia selesai. Maka di dalam keterangan yang lain, asarnya orang haji 40 hari. Jadi doanya masih qabul itu 40 hari. 40 hari itu masih sangat qabul. Maka kalau ziarah setelah masih di bawah 40 hari itu masih sangat qabul. Sangat istimewa adalah kalau orang itu belum masuk ke rumahnya. Jadi belum masuk ke rumahnya itu masih sangat istimewa. Jadi kalau bisa nanti sebelum Pak Thoyib sama Ibu Munawwarah belum sampai masuk rumah, dicegat dulu, keluarganya dicegat supaya berdoa.
berdoa untuk keluarganya dan seluruh keturunannya. Maka ini doanya sangat istijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi wa da'watul ghazi hatta yarji, doanya orang perang sampai dia kembali. Wa da'watul mazlum hatta yunsor, doanya orang teraniaya sampai dia tertolong. Wa da'watul marid hatta yabra, doanya orang sakit sampai dia sembuh. Wa da'watul hal ya akhi bil ghaib, doanya saudara pada saudaranya dengan ghaib. Rasulullah hadirin, Rasulullah ketika diminta izin sama Umar bin Khattab, ya Rasulullah, saya minta izin mau menjalankan apa itu, mau menjalankan wahada sanal matullah itu lapul haji wahadi sanal matullah fa'ala sallallahu alaihi wasallam Umar fa innahu lama istadana fil umrah. Umar itu minta izin untuk menjalankan umrah sama Rasulullah. Jawabnya Rasulullah, la tansana min du'aika, jangan lalaikan, jangan engkau lalaikan diriku dalam doa-doamu wahai Umar. Coba bayangkan bapak-bapak ibu-ibu, Rasulullah sendiri masih minta supaya dapat berkahnya Umar yang notabene adalah sahabatnya, muridnya beliau ketika mau menjalankan umroh. Masa kita ini setingkat ustadz tingkat apakah kok kita tidak mau minta doanya sama orang-orang menjalankan ibadah umroh dan haji? Paling tidak minimal tolong doakan kami ya, keluarga kami di Mekah, tolong sampaikan salam rinduku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sampaikan salam kita di sana. Dijawab, ya Allah, dari siapa? Warga apa itu Muslim yang ada di Sentani. Coba kita dijawab oleh Rasulullah, kita dipandang oleh Rasulullah, betapa istimewanya kita ini. Dalam keterangan hadis Nabi, asyirikna fi du'aika, sertakan kami wahai Umar dalam doa-doamu. Sertakan kami, ini Rasulullah minta asyirikna fi du'aika ya Umar. Al-khamis al-hajj nafaqatu fi sabilillah. Yang kelima, orang yang haji nafkahnya di jalan Allah. An-nafaqah fil hajj kan nafaqah fi sabilillah. Ad-dirham bisa bamia divin. Dalam keterangan yang lain, tidak hanya satu dirham 700, tapi idza kharajat min baitika kana fi harzillah. Faida mata qabla ayat dia nusuka wa ajra 'ala Allah. Wa infaqud dirham al-wahid min dalikal ya'dilu 40,000 alfin fi masyahu. Jadi satu dirham, anggap saja 1 rupiah, itu ibaratnya adalah seperti dia berinfak 40.000 di jalan Allah Subhanahu wa taala di lainnya dibandingkan yang lain. Anal hasna faqatu makhlufah. An al hujat wal umar wafdullah in salu tu wa in ujibu wa in anfaqu ukhlifa alaihim. Di dalam keterangan hadis yang lain, Allah memerintahkan malaikat-malaikat orang yang menginfakkan di jalan Allah untuk menjalankan haji, maka diganti mereka. Ibaratnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang haji itu diundang oleh Allah. Orang yang haji itu diundang oleh Allah. Terus kemudian yang diperintahkan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Saya itu sering melogikakan gini. Kalau sampean saja diundang, warga Ikama Kabupaten Jayapura diundang oleh Pak Presiden Republik Indonesia, berangkat ke sana naik pesawat bareng-bareng, mulia apa tidak bapak-bapak ini? Hebat apa tidak? Diundang oleh presiden. Lah presiden sama Allah hebat mana? Ini diundang oleh Allah. Jadi orang haji itu tamu-tamunya Allah, undangannya Allah, undangan yang sangat luar biasa. Orang yang diundang sama Allah pasti istimewa, pasti berkah, berkahnya pasti luar biasa. Apalagi yang diperintah Nabi Ibrahim, apalagi yang diperintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu tidak usah ragu atas keberkahannya orang menjalankan haji. Berikutnya lagi, yang berikutnya anal hajj syafi', orang yang haji bisa memberi syafaat. Ini hadis Nabi. Anal hajj, apa sesungguhnya orang haji bisa memberi syafaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al hajj yasfa'u fi 400 min ahli baiti. Orang yang haji bisa memberi syafaat 400 orang dari keluarganya secara otomatis. Hadirin, maka oleh karena itu wajar dan sangat tradisi di daerah-daerah yang sangat menghargai, menghormati orang yang menjalankan haji itu sangat wajar. Karena orang yang dianggap keluarganya itu otomatis 400 orang mendapatkan syafaat orang yang haji. Syafaat itu kalau kita modalnya kita nanti di akhirat kurang, syafaat keluarga kita dan haji kita diampuni oleh Allah, masuk surganya Allah Subhanahu. Nah, tapi yang begini ini yang tidak hasut,
Kadang-kadang keluarganya berangkat haji, wah itu uang dari tuyul itu. Wah ini kadang-kadang muskilat kabir itu ketika yang dimunculkan adalah negatif thinkingnya ya. Negatif thinking atau negatif apa bapak-bapak ya. Terus yang berikutnya lagi, wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, man jaa hajan yuridu wajhallah, barang siapa datang untuk menjalankan haji yang digendaki karena Allah Subhanahu wa taala, ghafarallahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah mengampunkan dosa-dosa sebelumnya dan yang terakhir. Wa syufya fi man da'alahu, dan bisa memberi syafaat kepada siapapun juga yang didoakan. Jadi bisa memberi syafaat kepada siapapun juga yang dibacakan doa. Jadi kalau seperti ini sifatnya umum. Kalau seperti ini sifatnya umum, siapapun juga yang didoakan oleh orang haji semuanya mendapatkan syafaat. Kapasitasnya lebih luas. Kalau otomatis 400. Kalau yang semuanya, siapapun juga yang didoakan oleh orang haji dapat syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Anal haj maghfurullah, orang haji diampuni dosa-dosanya. Ma min mukhrimin yadha lillahi yaumahu yulabba hatta taghiba syam illa ghabat bidunubi fa'ada kama waladatu ummuh. Tidaklah orang yang ihram kemudian dia berkorban dari itu, dia bertalbiyah sampai dia tenggelam matahari. Tidaklah tenggelam matahari pada saat itu kecuali bersama seluruh dosa-dosanya yang dirinya seperti baru terlahir dari perut ibunya. Idza kana yaum Arafah, ketika hari Arafah, fa innallaha yanzilu ilas sama, khususnya haji itu di Arafah. Khususnya di Arafah. Ketika hari Arafah Allah turun di samai dunia, maka Allah membangga-banggakan kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Unduru, katanya malaikat sama malaikat, unduru, lihatlah apa itu hamba-hambaku, mereka datang kepadaku dalam keadaan berdebu, sa'yan ghabaran dhahina min kulli fajjin 'amik. Ishhadkum anni qad ghafar. Saksikanlah malaikat, aku ampuni dosa-dosa mereka. Fatakul ya Rabbi, Tuhan, ya Tuhanku, si fulan ini telah melakukan dosa begini ya Allah, sebelum menjalankan haji dia dosanya gini. Sama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh fulan qala yaqulu ta'ala laqad ghafartu lahum. Sungguh telah aku ampuni dosanya. Masya Allah, ini keistimewanya. Kayak tidak dipedulikan lagi dosa-dosa yang lain. Berangkat haji diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu caranya bapak-bapak ibu harus niat berangkat haji. Orang kalau berniat haji bapak-bapak ibu, ini kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mendaftar ke BSI, umpamanya Bank Syariah Indonesia atau apa yang tabungan haji, walaupun punya uang 100.000 daftarkan. Karena sekarang menunggu terlalu lama, jangan nanti. Di dalam keterangan hadis ini, barang siapa dirinya kalau umpamanya sudah mampu, ada kekuatan untuk menabung haji, kan sekarang tidak langsung. Kalau langsung kan 40-an juta. Kalau sekarang kan nabung sedikit demi sedikit. Nabung sedikit demi sedikit di bank itu. Kemudian nanti semampu kita. Kalau orang sudah nabung, maka dirinya sudah ada actionnya haji. Sudah ada action haji, walaupun cuma 100.000. Paling tidak sudah ada actionnya. Sebab kalau ada orang sudah diberi anugerah untuk bisa nyicil haji, tapi nggak mau nyicil, fal yamut insya'a yahudian wa insya'a nasran. Silahkan engkau mati, kalau mati duluan, bapak-bapak ibu-ibu, kalau mati duluan silahkan engkau mati dengan dua model mati, Yahudi, Nasrani, dua-duanya neraka. Ayo pilih mana? Ada yang pilih Yahudi atau Nasrani? Pilihannya tidak ada yang tiga, Yahudi, Nasrani, neraka semuanya. Maka yang penting daftar, kemudian berdoa. Kalau ada orang sudah daftar kemudian meninggal duluan, maka Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang sudah dalam proses haji, orang itu kok mati duluan, maka Allah akan menggantikan pahalanya haji setiap tahun untuk dirinya. Allah akan menggantikan malaikat yang berhaji atas dirinya sampai hari kiamat. Loh, itu untungnya. Untungnya kalau orang sudah daftar haji. Masa beli full saja kuat, daftar 100.000 tidak kuat ya. Anal haj yubahillahu malaikah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, orang yang haji dibanggakan Allah malaikat-malaikatnya. Tadi disampaikan anal haj min ahli jannah, orang yang haji itu udah orang ahli surga. Al haj al mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah, haji mabrur tiada balasan kecuali surga. Terus hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masalahnya sekarang apa tanda orang yang haji yang mabrur itu gimana?
Haji yang mabrur itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah min alamati qabulil hajjil abd wa annahu qul alaihi hail atar ridha anhu annahu yarji'u minal hajj wa huwa mutahalliq bil akhlaqil muhammadiyah. Orang yang haji itu tanda-tandanya orang yang haji mabrur adalah akhlaknya, budi pekertinya setelah haji dia semakin baik, semakin terpuji. Kalau dulunya mungkin suka marah-marah, suka macam-macam di tempat-tempat maksiat, orang yang setelah haji dia bersikap lebih santun, lebih baik ya. Layakatu ya qaumin dan dia berupaya sedemikian rupa jangan sampai dirinya terjatuh dalam dosa-dosa. Wala yanafna alaihi min khalqillahi ta'ala wa la yuzahimu ala shay'in min umuri dunya. Dia tidak terlalu hubbud dunya. Tidak terlalu hubbud dunya. Hubbud dunya ra'su kulli khatiyah. Terlalu cinta dunia pangkal segala kejahatan. Segala macam itu. Kenapa kamu tidak mau ibadah? Kenapa? Karena dia terlalu cinta dunia. Hubbu memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu. Orang yang haji itu diupayakan tidak ada tanda-tanda seperti itu. Wa alamu adami qabul haji ayarja'ala ma kana alaih qabul hajj. Tanda-tandanya orang yang haji tidak diterima oleh Allah adalah dia itu perilakunya masih seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya masih rajin gaple, pulang haji pakai songkok haji masih gaple-gaple terus. Ya, ini berarti ini tanda-tanda hajinya haji mabrur, bukan mabuk, bukan mabrur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah orang yang haji itu mendapatkan istimewa. Jadi orang yang haji memang perlu disarankan kalau bisa kami mengusulkan untuk perbanyak zikir di antara Fatihah para nabi, Fatihah para wali-walinya Allah. Diterangkan Abdullah bin Mubarak seorang ulama, beliau mengatakan saya itu mimpi seorang malaikat datang seolah di antara sadar dan tidak, malaikat ngomong satu dengan berapa orang yang haji tahun ini? Dia mengatakan satunya ada 600.000. Berapa yang diterima? Semuanya ditolak kecuali 6 orang. Kecuali 6 orang yang diterima. Terus waduh susah ini Abdullah bin Mubarak. Masa orang buahnya segini tidak ada yang diterima? Karena orang yang haji itu macam-macam ya, karena ilmunya, karena ya mungkin persiapan rohaniahnya masih kurang dan sebagainya. Mungkin kadang-kadang di sana, apalagi kalau sekarang ini suka selfie di Arafah, bukannya doa-doa, guys aku di Arafah ini, masya Allah ya, guys terus ya, masya Allah, ini muskilat kabir. Maka oleh karena itu, tapi kemudian terus akhirnya masa tidak diterima ya Allah, maka kemudian terus berkahnya wali Allah, berkah wali Allah 6 orang, yang 1 orang itu bisa menjadikan sebab kebaikan 1 wali Allah itu bisa menyebabkan Allah menjadikan mabrur, Allah menjadikan diterima 100.000. Jadi 6 wali Allah jadi 600.000, makbul semuanya, qabul semuanya, hajinya mabrur semua, berkah wali-wali Allah yang 6 ini. Maka oleh karena itu mesti ada wali-wali Allah yang ada di Arafah, mesti ada yang ada di Makkah, Madinah, pasti ada wali-walinya Allah yang di sana. Maka oleh karena itu pentingnya kita senantiasa berhadrah para wali-walinya Allah, hadrah kepada mereka, kita mendapatkan berkah. Sebagaimana apa yang dikatakan Habib Syekh, kalau pemainnya malam hari tidak sempat sholat tahajud, capeknya luar biasa, bangun malam, Fatihah kepada wali-walimu yang ada di alam semesta ini ya Allah, yang ahli tahajud, supaya kami mendapatkan berkahnya Al-Fatihah. Fatihah saja, tidur lagi. Ini kita bisa mendapatkan berkahnya para wali-wali Allah yang tahajud, yang istighfar, yang baca Al-Quran di alam semesta ini. Maka oleh karena itu pentingnya kita senantiasa berinteraksi secara rohaniah dengan wali-walinya Allah itu. Seperti kalau pemanya di orang Madura, jangan lupa Fatihah kepada Syekhana Khalil Bangkalan, supaya kita diakui. Nanti di sana kita upamanya bapak-bapak, ibu-ibu meninggal karena kita sering Fatihah sama Syekhana Khalil. Syekhana Khalil dengan oh masya Allah ya fulan, sini masya Allah, kita dikenal. Tapi kalau kita tidak pernah Fatihah wali-wali, begitu kita mati, yang menyambut Fir'aun sama Qarun, ya Allah ya sini Fir'aun sama Qarun, naudzubillah summa naudzubillah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang lebihnya, dan Allah kemajuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.